Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang kami muliakan, para bapak ibu yang dulu, dan kami hormati segenap para murid yang kami cintai, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan istiqomah kita bagi hari Jumat yang mulia ini, harapan kita, doa kita, harapan kita, mudah-mudahan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu kita diberikan manfaat, diberikan berkah di sini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan yang telah diberikan oleh Allah, keafiatan yang telah diberikan oleh Allah, nikmat iman dan Islam, sehingga kesehatan ini kita gunakan untuk istighosah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesehatan kita ini senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan yang berkah, yang bermanfaat ila yaumil. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya istighosah berzikir di setiap Jumat pagi. Mudah-mudahan zikir kita melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat membahagiakan hati junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dan menyaksikan anak-anakku sekalian berzikir, anak-anakku sekalian berdoa, anak-anakku sekalian senantiasa menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi bukti kita layak, kita patut mendapat pertolongan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, ada satu hal yang perlu dicatat. Tidak hanya anak-anak, orang tua utamanya, ini perlu dicatat, perlu diingat bahwa yang namanya anak-anak kita itu statusnya hari ini adalah murid, statusnya siswa, statusnya pelajar. Maka dari itu, sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar, jangan disibukkan, atau orang tua jangan menyibukkan anaknya ke hal-hal yang bukan ilmu pengetahuan.
Dunia saat ini dunia informasi. Dunia saat ini dunia teknologi. Anak-anak waktu-waktunya itu banyak dimakan gadget, banyak dimakan HP, banyak dimakan dunia hiburan di dalam gadget. Anak-anak ada yang suka TikTok. Tahu TikTok anak-anak? Ada yang suka game. Ada yang suka hiburan-hiburan film dan lain sebagainya. Anak-anak kita ini kalau sudah pegang gadget, sudah pegang HP, ketika melihat TikTok, ketika melihat game, ketika melihat dunia hiburan-hiburan yang disajikan di dalam HP, ini betah, Bu. Berapa jam pun betah. Kenapa? Karena menyenangkan. Dunia gadget, dunia hiburan itu menyenangkan. Nah, sekarang dibalik. Kenapa ketika belajar tidak bisa berjam-jam dan tidak bisa memberikan kenyamanan? Belajar berjam tidak bisa memberikan kenikmatan, kesenangan, hiburan. Kenapa? Para orang tua dan wali murid, ini pekerjaan kita, terutamanya guru. Kita renungkan hari ini, kenapa anak-anak itu ketika megang HP kuat berjam-jam, sehari pun ketika liburan kuat. Tapi ketika disuruh belajar, kenapa tidak bisa berjam-jam? Kenapa anak muda jenuh? Kenapa anak muda tidak terhibur hatinya? Kenapa anak-anak ini mudah bosan? Kenapa? Ini dicari. Barangkali kita menemukan satu metode belajar yang baik. Maka jadi seorang guru itu harus banyak punya metode pembelajaran. Terutama di anak-anak kecil itu metode bercerita itu masih sangat diperlukan. Bahkan sampai dewasa pun, sampai tua pun metode bercerita itu diperlukan. Kadang di sela-sela pelajaran kita, guru harus banyak punya cerita-cerita yang menarik. Kadang di sela-sela, di tengah-tengah pelajaran kita diberi hiburan, cerita 5 menit. Kadang di sela-sela besok lagi diganti lagi tidak bercerita, tetapi diganti metode yang lain. Ini dalam rangka apa? Menciptakan suasana belajar itu bisa menyenangkan, anak bisa tahan belajar berjam-jam. Harus ada perbandingan, harus ada kompetisi antara teknologi dan metode pembelajaran yang menyenangkan. Maka dikatakan di dalam kitab taklim, kita harus mencatat ada waktu-waktu yang diperuntukkan anak-anak itu mudah menangkap ilmu. Waktu yang bagaimana? Waktunya kapan? Ini orang-orang tua, guru-guru harus ingat, ada waktu-waktu yang terpenting. Bukan tidak semua waktu tidak penting, ada waktu-waktu yang lebih penting. Ketika anak-anak itu diperintah kapan belajar. Wa yastaghriqa wa yanbaghi ay yastaghriqa jami'a awqatihi fa idza malla an ilmin yastaghilu bi ilmin akhar. Kapan anak-anak itu jenuh, ya diganti. Maka di dalam membuat jadwal pelajaran di sekolah itu jangan tidak memiliki metode. Harus memiliki metode membagi jam-jam pelajaran itu. Contoh, hari Senin kita habis upacara. Kemudian upacara sudah capek. Habis itu pelajarannya matematika.
Habis matematika terus pelajarannya yang berat-berat lagi apa? Misalnya kimia atau IPA. Ini tidak cocok. Jadi setiap hari itu modif jadwal pelajaran itu harus menyenangkan. Yang berat diselingi dengan pelajaran yang ringan. Yang ringan diselingi dengan pelajaran yang berat. Jangan satu hari full pelajarannya berat-berat. Kenapa? Matematika 4 jam sekaligus. Ini tidak efektif. Ini untuk menghilangkan kejenuhan. Maka anak-anak itu, kapan sekarang waktunya anak-anak dianjurkan belajar? Wa afdalul awqati syarafus sababi waktu sahari. Jadi anak-anak, waktu yang paling utama bagi kita yang masih muda, terutama anak-anak, itu waktunya belajar itu waktu sahari. Waktu sahur. Waktu sahur berarti sebelum subuh. Waktu sebelum subuh, kalau misalnya anak-anak dalam tingkatan usia, itu anak kelas 6, itu mungkin sudah bisa diberikan pembelajaran, dibangunkan waktu sebelum subuh. Subuh misalnya jam 4, hari ini misalnya subuhnya jam 4, paling enggak anak-anak setengah 4 sudah dibangunkan, mengambil wudhu, dan disuruh membaca meskipun sekecil apapun satu bab atau satu paragraf. Tapi kalau bacanya itu waktu sahur, kalau melihatnya itu waktu sahur, belajarnya itu waktu sahur, maka waktu itu diberikan oleh Allah keberkahan, dan waktu yang berkah kemudian disambungkan dengan ilmu, maka ilmunya menjadi ilmu yang berkah. Itu satu, waktu sahur. Kemudian yang kedua, kapan anak-anak kita yang terbaik diperintah untuk belajar? Waktunya kapan? Bainal isya'aini, antara maghrib dan waktu isya. Ini anak-anak jangan pernah ada yang keluyuran di jalan-jalan. Jangan ada anak-anak kita itu yang bermain-main di jalan, di halaman atau dimanapun menjelang waktu maghrib. Kita sudah perintah anak-anak kita sholat. Setelah sholat maghrib jangan ada anak-anak bermain, jangan ada anak-anak itu berkeliaran di luar. Karena apa? Waktu-waktu maghrib dan isya ini, di antara keduanya ini adalah waktu-waktu yang dianjurkan, waktu-waktu yang dipenuhi dengan keberkahan. Maka anak-anak setelah habis maghrib jangan ada yang melihat televisi, jangan ada yang melihat gadget, jangan ada yang bermain, jangan ada yang berkeliaran. Gunakan waktu sebelum isya atau sehabis maghrib ini adalah waktu-waktu kita yang terbaik untuk belajar. Anak-anakku sekalian, sebelum saya tutup, saya sampaikan satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyi salliya alfa rak'atin tatawwu'an. Anak-anak pernah sholat 1000 rakaat? Pernah? Betul. Sholatnya berapa rakaat kalau duha? 4, ya. Cuman 4, anak-anak paling banyak sholat cuman 4. Tapi kalau anak-anak itu belajar ilmu kayak demikian ini, belajar ilmu, baik ilmu itu dilakukan atau tidak dilakukan, itu lebih baik
daripada kalian sholat sebanyak 1000 rakaat. Sholatnya sholat sunat. Jadi orang sholat sunat 1000 rakaat itu masih lebih baik ketika kita mengkaji atau kita belajar ilmu. Baik ilmu itu bisa kita lakukan atau belum bisa kita lakukan, itu lebih baik mengkaji ilmu hanya satu bab, ya hanya satu bab. Bab apa misalnya? Bab sholat misalnya, hanya satu bab. Itu lebih baik daripada kalian sholat 1000 rakaat.